Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Hafiz Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Candi Mulyo 4, Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan khusus koneksi antar materi kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Berikut ini kesimpulan materi pimpinan pembelajaran dalam pengembangan sumber daya. Kesimpulan yang pertama adalah perbedaan pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset. Pendekatan berbasis masalah yang pertama adalah fokus pada masalah dan isu, yang kedua berkutat pada masalah, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis aset yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih, kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang, merencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ada 7 modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, dan modal finansial. Kesimpulan selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan di kelas, saya akan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas. Sedangkan di sekolah, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Dan yang terakhir adalah di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, ketika sumber daya yang ada di sekolah dikelola dengan tepat dan baik, sudah barang tentu akan membantu proses pembelajaran. Yang pertama adalah modal manusia. Ketika seorang guru kreatif dan inovatif dan berpihak pada murid diberikan ruang untuk berkembang dan meningkatkan kompetensinya, maka ia akan mencurahkan segala usahanya untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam mewujudkan kemajuan murid. Yang kedua adalah modal fisik. Ketika sarana yang ada, media pembelajaran misalnya, dimanfaatkan dengan optimal, maka siswa akan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Yang ketiga adalah modal sosial. Keterlibatan guru dalam organisasi seperti KKG, PGRI, dan IGI dapat membangun kompetensi guru yang nantinya akan berimbas pada proses pembelajaran di kelas ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah modal politik. Ketika hubungan sosial dengan lembaga di sekitar terjalin dengan baik, maka sekolah akan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Yang kelima adalah modal lingkungan atau alam. Ketika guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka murid akan mendapatkan pengalaman-pengalaman langsung dan kontekstual yang berguna bagi kehidupan mereka. Yang keenam adalah modal agama dan budaya. Ketika sekolah mampu melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah, maka akan mampu menumpukan rasa iman dan takwa kepada siswa. Selain itu, melestarikan budaya yang nantinya akan membentuk karakter siswa. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Ketika sekolah mampu mengelola dana BOS dan BOSDA dengan skala prioritas, maka keuangan sekolah tidak akan minus. Sekolah juga bisa mencari sumber-sumber dana lain, misalnya dengan adanya koperasi, kantin sekolah, dan lain sebagainya. Nah, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga dihubungkan dengan modul-modul yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yuk kita cari tahu lebih jauh lagi. Nah, hubungan antara modul 1.1 dengan 3.1 yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dihubungkan dengan modul 3.2 dalam menuntun kodrat anak dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Nah, hubungan modul selanjutnya yaitu modul 1.2 dengan modul 3.2 dengan penerapan nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menerapkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dihubungkan dengan modul 3.2, seorang pendidik akan mampu untuk mengolah sumber daya yang ada di sekolah dengan pendekatan berbasis aset.
Hubungan antara modul 1.3 dengan 3.2 yaitu guna mewujudkan visi sekolah dan pelaksanaan perubahan, maka diperlukan dukungan dari segala hal sebagai alat untuk menciptakan tujuan bersama. Dihubungkan dengan jika diibaratkan seseorang, maka diperlukan alat-alat pertanian yang mendukung. Disinilah para peran pengelola sumber daya. Ketika seorang guru mampu mengolah sumber daya yang ada, maka sumber daya tersebut akan menjadi alat yang baik untuk mewujudkan visi sekolah. Hubungan modul 1.4 dan 3.2 yaitu budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan sehingga membuat murid betah belajar di sekolah. Dihubungkan dengan modul 3.2 agar mampu menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus mampu mengolah segala sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya biotik maupun sumber daya abiotik. Pada modul 2.1 dan 3.2, mengingat karakteristik peserta didik kita yang beragam, maka pembelajaran berdiferensiasi tak pelak sangat diperlukan. Untuk itu, dibutuhkan pengolahan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Ketika guru mampu mengolah sumber daya dengan baik, maka ia akan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Hubungan antara modul 2.2 dengan modul 3.2 yaitu untuk mendapatkan pengolahan sumber daya alam yang ada, seorang guru harus mampu mengelola sosial emosional dengan baik. Ketika seorang guru yang telah mampu untuk mengolah sosial emosional dengan baik, maka ia akan mampu untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal, sehingga pembelajaran di kelas akan berjalan secara maksimal dan tentunya berpihak pada murid. Nah, hubungan modul 2.3 dan 3.2, pada modul 2.3, proses coaching ini sangat diperlukan sebagai salah satu sarana penggalian aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Sedangkan hubungannya adalah ketika seorang guru telah mampu untuk menerapkan proses coaching dalam pemanggilan aset dengan baik, maka aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, hubungan antara modul 3.1 dan 3.2 adalah dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, tentunya saja diperlukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pimpinan dengan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan dihubungkan dengan modul 3.2 sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengolahan sumber daya akan tepat sasaran dan dapat digunakan sebaik mungkin sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Lantas, bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya selalu berpikir berdasarkan masalah atau kekurangan yang ada di sekolah, tanpa melihat sisi positif atau kekuatan yang ada, sehingga kegiatan dan program yang saya laksanakan kurang berjalan dengan optimal dan memerlukan waktu lama untuk merealisasikannya. Nah, setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya berpikir berdasarkan aset dan kekuatan dengan melihat sisi positif dari setiap hal yang ada di sekolah, sehingga saya mampu mengoptimalisasikan pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar sebagai sarana penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2. Saya Hafiz Setiawan, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.